Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HUHA dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9 berkata, "Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Saudara, sepanjang pengalaman yang saya ketahui, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati orang-orang yang telah ditentukan untuk menerima berkat dan kemurahan Allah. Itu artinya keadaan apapun dapat dipakai oleh Allah untuk tetap menyertai dan memberkati hidup kita. Itulah juga yang dialami oleh Nabi Elia pada waktu Raja Ahab mengancam nyawanya dan hendak menangkap dia. Tuhan memerintahkan dia untuk bersembunyi di Sungai Kerit. Selama beberapa waktu lamanya di tempat itu, Tuhan telah memerintahkan burung gagak untuk memberi makan Elia. Kisah yang sepertinya tidak masuk akal ini saudara-saudara, namun kita percaya bahwa Allah memang sanggup memelihara orang-orang yang dikasihinya dengan caranya. Bagi kita, caranya Tuhan itu mungkin kita anggap mustahil, tetapi bagi Allah sama sekali tidak ada yang mustahil. Jadi selama beberapa waktu lamanya, Elia dipelihara oleh burung gagak. Namun sesudah itu, sebagaimana kita ketahui bahwa sungai itu kemudian menjadi kering. Tentu saja hal ini menjadi masalah bagi Elia. Namun sekali lagi, cara Tuhan memelihara hambanya sungguh sangat luar biasa. Ia memerintahkan agar Elia pergi ke Sarfat, karena di tempat itu Tuhan sudah menyiapkan seorang janda miskin yang dipakai oleh Allah untuk memelihara Elia. Kita lihat saudaraku, bagaimana cara Allah memelihara Elia melalui hal-hal yang kecil, bahkan sesuatu yang tidak masuk akal. Seperti janda miskin ini dipakai oleh Allah untuk memelihara Elia selama beberapa musim saat Elia ada di tempat persembunyiannya. Dan selama itu pula lah Allah memelihara Elia dengan caranya yang ajaib. Nah saudaraku, dari firman Tuhan di atas kita belajar bahwa Allah tidak kekurangan cara untuk memelihara dan memberkati orang-orang yang dikasihinya. Hal yang sama saya percaya juga dapat kita alami di dalam kehidupan kita. Terlebih saat situasi pandemi seperti sekarang ini saudaraku, di mana keadaan ekonomi mengalami down, usaha-usaha juga mengalami kekacauan, dan itu sangat mungkin menimbulkan masalah finansial dalam kehidupan kita. Bahkan ada beberapa di antara kita mungkin kehilangan pekerjaan dan tidak tahu lagi mesti harus berbuat apa. Namun firman Tuhan di atas mengingatkan kita bahwa Allah selalu punya cara untuk memberkati hidup kita. Seperti yang dialami oleh salah satu jemaat yang kami gembalakan, di mana pandemi ini justru menjadi terobosan bagi pekerjaannya. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh ibu ini justru Tuhan kerjakan di dalam hidupnya, sehingga dia dapat merasakan pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata, sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Mari kita dengarkan kesaksiannya.
Kenalkan, nama saya Ibu Vince Amelia. Dampak dari corona ini saya mau kesaksian. Pertama saya kerja ya, karena mungkin ini sudah rencana Tuhan ya. Dari corona ini bunga yang saya tanam ya, ada manfaatnya juga. Pertama saya tanam dari kecil sampai besar ya, tanaman ini mungkin ini udah rencana Tuhan ya. Rencana Tuhan begitu indah bagi keluarga saya ya. Saya tidak ada pekerjaan, tapi puji Tuhan ya. Akhirnya tanaman yang saya tanam ini, saya tidak tahu kalau tanaman ini akhirnya berharga. Pertama ada pembeli satu-satu, akhirnya sama anak saya, akhirnya dia di Facebook ya, dari akhirnya ya banyaklah pembeli sampai bunga saya habis semua, sampai kita ambil dari Kediri, dari Lumajang. Puji Tuhan lah, sekarang ya agak ramai lah. Jadi pembeli itu datang, jadi ada yang kita kirim ke luar Jawa, dari ke Bogor, ke Tangerang, ke Dumai, sampai Kalimantan. Puji Tuhan lah, begitu indah lah rencana Tuhan itu bagi keluarga saya. Akhirnya jadi berkembang seperti inilah. Saya juga gak menyangka saya tanam tanaman seperti ini, akhirnya bermanfaat buat keluarga saya. Akhirnya kita dapat penghasilan, tapi tidak saya nikmati penghasilan itu dengan anak saya. Saya jadi bunga ini uang itu kita limpahkan bunga, beli bunga-bunga lagi, dan seterusnya kita dagang bunga. Ya mungkin ya itulah kesaksian saya yang pendek ini. Pesan saya kepada Ibu, Bapak, apapun yang kita kerjakan akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita kerjakan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Nah, saudaraku, lewat firman Tuhan dan kesaksian ini, kiranya memberikan kita motivasi, memberikan kita pengharapan bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun dalam keadaan gersang, sekalipun dalam keadaan sulit, dan sekalipun situasinya sepertinya tidak mendukung. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita mampu membuat terobosan-terobosan yang baru, sehingga kita tetap ada di dalam berkat dan penyertaan Allah dalam hidup kita. Kunci dari semuanya itu, saudara-saudaraku, hanya satu kata, yaitu taat. Taati firman Allah, lakukan bagian kita, dan selebihnya percayalah bahwa Tuhan pasti akan melakukan bagiannya untuk kita, yaitu orang-orang yang dikasihinya. Dan biarlah hidup kita senantiasa ada dalam berkat-berkat Allah, dan keberhasilan senantiasa menjadi milik kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Untuk apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kami. Mungkin sumber yang satu habis, Tuhan bukakan sumber yang lain. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu, dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Pergi menjauhi roh yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku
tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh